Pertama, gaji gue 11 juta. Oke. Kedua, biasanya tambahannya yang banyak Bang, bukan gaji ya Bang. Tunjangannya 35 juta, jadi 46 juta. Ngurus republik ini dengan gaji 11 juta dan tunjangan 35 juta. Jadi menurut saya tidak melihat gajinya. Tambahan lain-lain Bang? Gak ada. Kalau mau ya nyopet. Lu nyopet. Lu pinter-pinter nyopet. Gak ada tambahan lain-lain gak ada Bang? Gak ada. Lo harus pinter nyopet, lo harus kalau nggak main di situ jual beli jabatan atau apa. Negeri ini lagi-lagi menulis cerita baru, bukan tentang buruh tapi pejabat yang nggak tahu malu. Rabu malam 20 Agustus, Jakarta jadi saksi. OTT KPK menyapu senyap, tak beri janji. Yang ditangkap bukan maling kelas teri, tapi wakil menteri yang dulu dielu-elukan kini jadi ironi. Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan, sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman ya terkait dengan penetapan status hukum 1 kali 24 jam ya terhadap pihak-pihak yang diamankan. Artinya sebelum 1 kali 24 jam tersebut KPK sudah menetapkan ya status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT atau kegiatan tangkap tangan KPK ya terkait dengan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, baik jumlahnya, siapa saja, kronologi tangkap tangannya dan juga konstruksi perkaranya, rencana siang atau sore ini nanti kami akan update kembali melalui konferensi pers. Jadi kita sabar, kita sama-sama tunggu ya. Di Rabu malam, Jakarta nggak lagi hanya lampu kota, tapi juga lampu blitz OTT. KPK turun tangan dan yang ikut turun bersama mereka, Immanuel Ebenezer alias Noel. Nama yang dulu harum di jalanan, dikenal vokal, kini harum di ruang pemeriksaan KPK. Namanya Immanuel Ebenezer atau Noel panggilannya. Aktivis dulu, pejabat kini. Tapi kasus membuat semua berubah maknanya. KPK datang diam-diam, menangkap bukan sembarang orang. Dalam operasi tangkap tangan, dugaan pemerasan jadi terang. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya. Serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Fakta berbicara, 14 orang diamankan. Bukan 1, bukan 2. Ini bukan gurauan. Barang bukti, 22 kendaraan. 15 mobil, 7 motor bikin mata melotot tanpa ampun. Ada Nissan GT-R yang nilainya miliaran. Ada motor Ducati lebih dari 1 yang disimpan. Dan jangan lupa uang tunai juga ikut diamankan. Kasusnya soal sertifikasi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ironisnya, sertifikat keselamatan malah jadi ladang bahaya. K3 itu simbol keamanan pekerja, tapi di negeri ini seringkali yang aman cuma pejabatnya. Pertanyaannya, kalau pengurusan sertifikasi K3 aja harus bayar ongkos ke pejabat, seberapa mahal harga keselamatan buruh kita? K3 sejatinya untuk jaga nyawa pekerja, tapi kini malah jadi bahan candaan pejabat berkuasa. Keselamatan buruh hanya jargon di pidato, sementara di balik meja duit mengalir deras tanpa henti, tanpa ragu. Ingat kata Adam Smith tentang invisible hand? Nah, di negeri ini invisible hand artinya tangan gelap yang menjarah dari belakang. Yang seharusnya menjaga malah menagih, yang seharusnya melayani
malah memeras. Dan yang seharusnya mengayomi malah menjadikan jabatan sebagai ATM pribadi. Noel bukan sekedar pejabat, dia dulu simbol perlawanan. Berjalan di jalanan, teriak soal keadilan. Kini, dari idealisme ke materialisme, jaraknya ternyata cuma 1 kursi kekuasaan. Dia dulu relawan Prabowo, kini wamenaker Prabowo Gibran. Pertanyaannya, berapa lama sih idealisme bisa bertahan sebelum runtuh oleh godaan? Sudah mendapatkan laporan ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. KPK punya waktu 24 jam untuk tentukan nasib. Apakah Noel hanya jadi berita sesaat atau bab baru dalam kitab korupsi yang nggak pernah habis? Dari bansos ke asuransi, kini sertifikasi K3 jadi lahan. Korupsi selalu punya inovasi, nggak pernah kehilangan cara, nggak pernah kehabisan bahan. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Buruh kita pakai helm demi keselamatan, tapi pejabat kita pakai jabatan demi kekayaan. Sampai kapan rakyat disuruh kerja keras, sementara para pejabat kerja cerdas mencari celah untuk menguras? Karena di negeri ini jabatan bukan lagi amanah yang dijaga, tapi ATM berjalan yang disayang setengah mati sampai semua habis tak bersisa. OTT bukan sekedar drama di layar kaca, tapi pesan bahwa pengawasan harus terus dijaga. Wamenaker kini dalam proses hukum dan kita percayakan semuanya pada mekanisme yang berlaku, bukan pada asumsi yang semu. Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal bagaimana sistem harus tetap tegak, agar kepercayaan publik tidak retak, dan hukum berdiri untuk semua tanpa pandang pangkat. Gimana menurut kamu? Kasus ini sekedar headline atau ada pesan yang lebih dalam? Kasih komentar kamu, tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena percakapan soal bangsa nggak boleh berhenti di satu layar. Dan kita harus tetap kritis agar terus menjadi bagian dari bicara bangsa.